Salam Jojua, nah ini Bapak Tuhan Rasulina. Semoga kita semua sehat, tidak kekurangan satu apapun, dan masih bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Amin. Hai pemirsa, selamat petang. Apa kabar kalian semua pemirsa? Nah ini masih holiday, pasti ada yang masih berholiday, jalan-jalan ke sana ke sini. Tapi senantiasa utamakan keselamatan pemirsa. Di mana tempat yang mau kalian kunjungi itu lebih baiknya kalian review dulu. Sekarang ini musim hujan. Kadang tuh ya, macam semalam ya, macam semalam. Di sini itu nggak hujan, panas. Tiba-tiba air besar banjir gitu. Rupa-rupanya mungkin di atas tuh hujan, jadi terjadi banjir. Padahal di sini itu panas. Kadang kan kayak gitu pemirsa. Itu yang paling kita takutkan kan. Makanya apalagi kalau saya dengar runtuhan Batang Kali di Batang Kali ya, yang tanah longsor itu, oh my goodness. Mayat terakhir sudah ditemukan dalam sleeping bag, dia cakap. Sungguhlah kita manusia ini tidak ada daya mengetahui sedetik pun ajal kita pemirsa. Kita tak tahu langsung, makanya iya no. Kalau orang kata berbuat baiklah seakan hidup ini hanya sesaat, begitu. Mencari rezekilah, carilah duit seakan umurmu panjang. Artinya berbuat baiklah. Kalau kita buat jahat itu, ingat besok mati kalau macam mana, neraka ke surga gitu, kita harus ingat. Tapi kalau cari rezeki, cari duit, kita harus rajin-rajin ingat, oh iya anakku nanti makan apa, cucuku, semua kita kena pikirkan. Nah begitulah peribahasanya pemirsa. Oke pemirsa, nah sebenarnya tujuan dari sharing kita hari ini adalah melanjutkan sharing kita yang hari itu pemirsa. Kan hari itu saya cerita itu proses pembuatan rumah kami ya. Jadi kenapa ini saya sharing kepada kalian, karena saya itu udah setahun dulu juga mau cekak lah, saya mau buat rumah kan. Saya cekak awal tahun saya akan buat rumah, rupanya udah setahun juga nggak jadi buat rumahnya pemirsa. Jadi hari ini memang saya sudah deal akan membuat rumah, dan saya lihat juga di video adik saya itu rumah mereka kemungkinan tinggal beberapa hari lagi saja sudah selesai. Jadi kata tukangnya juga nanti kalau sudah selesai di rumah adik saya, mereka akan terus ke tapak perumahan saya gitu pemirsa. Jadi secepatnya akan berlanjut lah. Nah ini tujuan saya pemirsa, niat saya mau buat rumah, decorationnya, biayanya semua saya ceritakan kepada kalian, biar ini macam kalian juga merasakan gimana rasanya membuat rumah itu pemirsa. Istilahnya gitu, sedikit kurangnya proses pembuatan rumah saya nanti boleh juga gambaran kepada kalian juga yang membuat rumah ya kan. Kata orang tuh buat rumah ini macam belah anak. Kadang-kadang tuh ada saja kejutan-kejutan yang diberikan di tahap pembuatannya. Misalnya tadinya kita dananya segini, rupa-rupanya udah naik, rupa-rupanya ini nggak ada, harus ganti seperti ini gitu-gitu. Pokoknya banyak akan kejutan yang diterima. Jadi kemarin saya sudah ceritakan kepada kalian proses pembuatan jembatan dengan penimbunan tanah itu biayanya sekitar 10.000 ringgit atau 30 juta rupiah ya. Jadi mungkin ada yang bilang itu mahal, ada yang mungkin itu bilang murah, tergantung di daerahnya ya pemirsa. Ya kena kok, jangan ambil mic kita cayang lo kerekam kena. So pemirsa, hari ini saya ceritakan lagi kepada kalian. Hari ini saya akan ceritakan kepada kalian, dan saya akan tunjukkan gambaran rumah yang ingin kami buat pemirsa, dan berapa anggaran biayanya pemirsa ya, karena udah dihitung sama tukangnya pemirsa. Dan untuk biayanya juga kita nggak serahkan 100% duitnya kepada tukang. Jadi kata tukang tuh begini, bayar dulu 50%, and then mereka akan membuat proses rumah. Bila nanti sudah 75% selesai, baru akan dibagi lagi 25% baginya. And then bila sudah selesai 100%, mereka akan memberikan kunci rumah. Masa itu kita akan bayar baki yang 25% lagi. So sudah kita bayar 100% gitu. Dan itu juga saya rasa memberikan waktu untuk saya menarik napas gitu ya. Karena katanya pembuatan rumah seperti yang saya inginkan itu memakan waktu paling cepat 4 bulan, dan paling lambat itu 5 bulan. So saya boleh mencari duit lagi gitu. Walaupun sebenarnya adoy, saya sudah menyediakannya pemirsa. Oke. Jadi biaya pembuatan rumah saya itu pemirsa 150 juta rupiah pemirsa. Itu 150 juta itu kalau diringgitkan itu 50.000 ringgit pemirsa. Gimana, mahal ke tak?
Jadi itu hanya pembuatan rumah ya, belum lagi nanti pembuatan masuk elektrik ke rumah, pembuatan sumur, sambung air, semua itu belum ya, not including itu semua. Hanya rumah sahaja 150 juta pemirsa. Tidak termasuk bagasi, dan saya juga kemarin bilang kan saya mau bagasi, mana tahu nanti ada rezeki mau beli kereta di Indonesia, mau beli mobil gitu. Jadi siapkan dulu bagasinya ya kan. Kebanyakan orang nggak juga gitu pemirsa. Rumah kecil nggak ada bagasinya, beli mobil 2-3 mobil, parkingnya lah di tepi-tepi jalan, orang mau lalu pun susah. Sudah kak boy, pakai seluarmu. Oke pemirsa, nah inilah dia pemirsa rumah yang saya inginkan ya pemirsa. Nah rumah ini itu mempunyai 2 hall atau 2 ruang tamu pemirsa. Kenapa? Karena saya mau dia seperti ini, karena saya itu dengan suami saya itu sering sekali itu malam-malam kita bercerita gitu. Jadi di depan masuk saja kita dari rumah, kita akan jumpa sudah hall, ruang tamu gitu. Di samping ruang tamu akan ada bilik utama, bilik saya dengan suami, dan di dalam bilik kami itu akan ada kamar mandi gitu pemirsa. Karena saya ini jenis orang yang takut keluar kalau malam-malam, walaupun rumah sekecil ini. Kapan-kapan nanti kalau Indonesia kita buat rumah, aku tidur sendiri ya. Terus di samping kalau kita masuk ya, samping kanan, apa itu samping kiri akan ada bilik kakak Ami. Kenapa? Saya buat bilik Ami dekat dengan bilik saya, dan di depan itu karena dia anak perempuan, agar lebih mudah saya kontrol gitu pemirsa. Jadi saya letak aja bilik si Lasmi di depan gitu, biar senang untuk kontrol. Cuman bilik si Lasmi itu agak besar, sebab nanti mungkin nanti Biring boleh tidur dengan si Lasmi gitulah di kepala otak saya. Kemudian pemirsa, setelah kamar saya akan ada bilik sembayang. Jadi sembayang, tahu kan orang Hindu itu di rumahnya itu di dalamnya itu mesti ada satu bilik untuk sembayang gitu. Walau tak ada bilik macam kami ini akan kita letak tempat sembayang gitu pemirsa. Kayak di rumah kami ini kan ada, jadi akan ada sekatan untuk tempat sembayangnya gitu. Setelah tempat sembayang baru akan ada bilik Madewan dengan Mageshwaran. Kenapa pakai kasut dalam rumah? Gitu pemirsa. And then dapur saya memang bilang itu agak besar karena saya mau buat video, saya cakap. Jadi saya mau dapur yang selesa gitu pemirsa. Terus dapur, and then di belakang dapur tuh pemirsa, saya akan buat satu store kecil gitu. Jadi barang-barang apa yang tidak selalu dipakai akan disimpan di store. Jadi rumah tuh tak nampak bersepah sekali gitu kan. Nah kemudian akan ada bilik mandi lagi pemirsa. Itu simple aja, itu aja 3 bilik. Kemudian 2 hall ya, 2 ruang tamu dengan 2 bilik mandi. Udah itu aja. Terus pemirsa, rumah saya ini nanti lebarnya, bukanya itu 9 meter pemirsa. Lebarnya 9 meter. Kemudian panjangnya ke belakang itu 14 meter pemirsa. Gimana ukurannya kira-kira kalian rasa? Tapi sama tukangnya katanya ini udah besar sekali. Karena ke belakang tuh memang saya akan sisakan, karena saya mau tanam apa-apa di belakang rumah, and then saya mau belah ayam sedikit gitu-gitu pemirsa. Biar saya itu suka kalau kita bangun pagi kan, ayam kuruk-kuruyuk, terus kita ambil jagung, beras, ayam makan gitu, saya seronok. Gitu, itulah impian saya. Jadi untuk dananya memang saya serahkan sepenuhnya kepada adik saya lah, saya simpan kepada dia gitulah. Tapi untuk peletakan pertama nanti batu rumah kami, kita akan pulang. Itulah dia decorationnya. Boleh kalian komen di bawah itu mahal ke atau murah. Cuman saya ada janji kepada tukang, kalau dia buat sesuai dengan apa yang saya inginkan, saya akan berikan bonus gitu. Cuman kata tukang, kalau rumah seperti yang kamu inginkan ini, mozaiknya itu bukan boleh mozaik biasa, macam mozaik adik saya itu biasa. Tapi kalau kamu nak yang mewah, kita akan buat mozaiknya itu katanya satu kotak itu isinya hanya 10 kah atau 5, dia cakap semalam itu harganya itu sekitar 100 ringgitan gitu pemirsa. Jadi entah berapa kotak nanti perlu, itu juga udah mahal gitu pemirsa. Cuman saya bilang sama tukang, kalau misalkan lari dari budget yang sudah dia hitung and then kurang, jangan risau, jangan segan, bagi tahu saja. Saya bilang kita pun paham lah ya kan. Jadi begitulah dia pemirsa untuk sharing saya hari ini. Doakan saja semoga semua sesuai dengan rencana, karena kita ini manusia hanya boleh membuat rencana kan. Kadang rencana itu udah matang, persiapan udah matang, nggak boleh dipetik hasilnya. Karena Tuhan yang menentukan, betul tak? Jadi saya minta doanya juga, dan saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian, karena sokongan kalian juga saya akhirnya bisa membuat rumah. Jadi untuk hari ini
Untuk tahun inilah kita fokus kepada rumah. Di awal tahun ini kita akan fokus kepada rumah, pemirsa. Tidak ada lain-lain lah. Kata suami saya pun mau pergi holiday, saya cakap tak mau jimat duit. Betul tak pemirsa? So pemirsa, itulah dia sharing saya. Terima kasih banyak sudah melihat video kami. Kita jumpa lagi lain video. Bye dek.